Halo, perkenalkan nama saya Dea Mutiara Cynthia dari kelas 7C akan menceritakan tentang Perang Padri. Muhammad Syaban atau Tuanku Iman Bonjol adalah pejuang yang berperan melawan Belanda. Ia lahir di Bonjol pada tahun 1772. Ibunya bernama Hamatun dan ayahnya yang bernama Bayunudin adalah seorang ahli ulama dari Sungai Rimbang. Pada tahun 1803 sampai 1833, terjadilah Perang Padri. Awalnya Perang Padri terjadi karena perbedaan prinsip agama antara kaum Padri terhadap kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum adat. Kaum adat yang sudah berjanji akan meninggalkan kebiasaan buruk seperti judi dan minum-minuman keras ternyata tidak menepati janji mereka dan membuat kaum Padri marah-marah sehingga terjadilah peperangan. Ketika perang berlangsung dan kaum adat mulai terdesak, mereka meminta bantuan kepada Belanda dan berhasil memukul mundur kaum Padri. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan dengan nama Van der Kapellen. Pada tahun 1825, Tuanku Iman Bonjol meneruskan kepemimpinan kaum Padri dan mencoba memulihkan kekuatan dengan merangkul kembali kaum adat. Sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang terkenal dengan nama Wakaf Capato. Hal ini menjadi puncak revolusi Islam dalam adat Minangkabau, sekaligus kemenangan bagi kaum Padri. Setelah berakhirnya perang di Ponorogo, Belanda mencoba menemukan kembali kaum Padri. Namun Belanda keliru karena kaum Padri dan kaum adat sudah bersatu. Menyadari bahwa Belanda harus menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau, maka Belanda mengeluarkan pengumuman yang disebut Plaka Panjang. Tahun 1837, Benteng Bonjol pun dikuasai oleh Belanda. Tuanku Imbabojo yang tertipu akhirnya diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon. Namun Perang Padri masih berlanjut dengan dipimpin oleh Tuanku Tamusai. Tahun 1841, Tuanku Imbabojo dipindahkan lagi ke Minahasa bersama Sultan Saidi, Abdul Wahid, dan Baginda Tarlabi. Imam Bojo pun dipindahkan lagi ke desa Kombi, lalu dipindahkan lagi ke desa Lota, hingga harus hidup jauh dari pengikutnya. Tuanku Imbabojo yang merasa sengsara akhirnya wafat pada 6 November 1864, umurnya yang ke-92 tahun. Tanggal 6 November 1973, Tuanku Imbabojo diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, nama Imbabojo juga hadir sebagai nama jalan, nama stasiun, nama universitas, bahkan dalam lembaran Rp5.000 keluaran Bank Indonesia. Inilah pahlawan kita, Tuanku Imbabojo, seorang pahlawan Indonesia yang berjasa, seorang pemimpin agama yang bersifat gagah, berani membela kebenaran, bertekad kuat, dan pantang menyerah. Hal ini patut ditiru oleh masyarakat Indonesia. Thanks for watching.